Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un, barakallahu fikum. Para hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan senantiasa melimpahkan kepada kita taufik-taufiknya. Mari kita melanjutkan membaca bersama kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim Nu'amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Kita masih pada poin ke-7 yang berhubungan dengan berita dari Allah Azza wa Jal bahwa musuh nyata bagi seorang hamba di perjalanannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan perjalanannya menuju akhirat adalah asy-syaitan. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ini sesuatu yang sepatutnya menjadi perhatian siapapun agar langsung memposisikan diri dengan tepat terhadap syaitan, ya. Membentengi diri dari tipu dayanya, kemudian juga tidak pernah mau mendengar bisikan-bisikan atau memperhatikan godaan-godaannya. Para ulama sudah menyampaikan sekian langkah yang ditempuh syaitan dalam rangka menjerumuskan seorang hamba kepada maksiat atau ke neraka jahanam, dan itu berlangsung secara bertahap. Kalau tidak bisa maka akan ditempuh jalan setelahnya dan begitu seterusnya. Kita sampai pada bab ke halaman 14. Qala hafizahullahu ta'ala fa illam yanjah asy-syaitanu fi kulli dhalika wa tamma al-'amalu salihu sa'a fi ibtalihi bida'wati sahibihi lil ma'siyati wa taziniha lahu. Fa illam yanjahi asy-syaitan, kalau syaitan tidak berhasil setelah menempuh sekian tipu daya dan makar terhadap seorang hamba, dia tidak berhasil untuk mengundurkan orang dari suatu ibadah atau mengganggu konsentrasinya dalam ibadah atau menimbulkan sifat ta'ajjub terhadap ibadahnya dan lain sebagainya yang sudah disebutkan, maka langkah syaitan selanjutnya adalah ketika dia tidak sukses sementara amal soleh sudah terlaksana dengan baik, maka sa'fi ibtalihi, maka berusaha untuk membatalkan atau menggugurkan amal soleh yang dikerjakan orang tersebut. Bagaimana caranya? Bida'wati sahibihi lil ma'siyati, dengan menyeru orang yang berbuat amal soleh itu untuk bermaksiat. Wa tiziniha lahu, dan membuat atau mengesankan maksiat itu di matanya sebagai sesuatu yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Ini langkah syaitan selanjutnya ketika tidak berhasil untuk menipu daya seorang hamba Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Justru orang itu berhasil melakukan kebaikan karena Allah Azza wa Jalla, maka langkah berikutnya adalah menggodanya supaya berbuat maksiat setelah ketaatan. Misalnya dengan menghembuskan lagi. Kamu sudah berbuat baik, sekali maksiat tidak apa-apalah gitu. Na'udzubillah. Amalanmu sudah banyak. Maka kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak akan mempengaruhi amal solehmu. Misalnya begitu. Tahta hilatit tarfih anin nafs. Nah, dalih yang ditempuh oleh syaitan supaya orang terjerumus ke dalam maksiat setelah melakukan amal soleh adalah dengan strategi tarfi, menghibur an nafs diri, melakukan hiburan.
mengambil sesuatu yang menghibur diri, wa ijmamin nafs, dan merelaksasikan jiwa. Ya sama maknanya menghibur. Sesekali lakukanlah hal-hal yang menghibur diri. Jangan ibadah terus, jangan taat terus. Manusia itu kan ya butuh hiburan ya. Nah kadang orang juga berkata seperti itu ketika melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, bermusik-musikan. Masa sih sholat-sholat terus, ya sesekali hiburanlah. Syaitan masuk dari pintu ini. Supaya apa? Supaya amal soleh yang dikerjakan dan pahala yang sudah didapatkan dengan rahmat Allah itu menjadi gugur. Tahta hilatil tarfih anin nafs, itu di bawah strategi atau rekayasa atau tarfih, menghibur diri atau merilekskan jiwa ba'dal ijtihad fit ta'ah, setelah sungguh-sungguh atau serius dalam ketaatan. Liyubtila bidzalika ajra ta'ati bil ma'asi allati tuqibuha, dalam rangka membatalkan atau menggugurkan pahala ketaatan dengan maksiat yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, mari kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan kalau orang berbuat maksiat, lakukanlah kebaikan, supaya apa? Kebaikan itu menghapuskannya. Dalam hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon diperhatikan ya. Nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Terus apa lagi? Wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berbuat baik, kebaikan akan menarik kebaikan yang lain. Kalau orang kemudian terjerumus atau khilaf, kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, disuruh untuk melakukan kebaikan supaya menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, sementara orang ini syaitan tahu bagaimana supaya orang yang sudah berbuat baik ini kemudian merugi, tidak dapat apa-apa dari kebaikan yang dikerjakan, dibujuk untuk berbuat maksiat dengan berbagai dalih, dengan berbagai upaya. Tapi intinya adalah lakukanlah hiburan, hiburlah dirimu, jangan taat terus, jangan ibadah terus, sesekali hiburlah dirimu dengan ternyata yang dibisikkan adalah dengan maksiat. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara rahimakumullah taala, penting buat kita untuk mengetahui kebaikan itu apa dan keburukan itu apa dalam syariat. Yang ma'ruf apa, yang mukhalafah syariah itu apa, supaya orang tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan dalih hiburan. Dengan dalih hiburan atau dengan dalih ingin santai dulu, dengan dalih ingin ya istirahat dahulu gitu. Fa innal ma'asi tuhbitu ajra ma yuqabiluha min at-ta'at. Sungguh maksiat itu akan menghapuskan pahala ketaatan yang serupa dengan maksiat tersebut. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hendaknya seseorang memahami hal ini dengan baik. Syaitan itu punya pengalaman banyak, punya cara yang banyak, tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla sudah memperingatkan hamba-hambanya. Nabi SAW juga sudah memberikan senjata untuk menghadapi syaitan. Dan orang hendaknya memahami dan mengambil pengalaman kapan dia sering terjebak oleh tipu daya syaitan, seperti yang akan disampaikan di halaman 16. Wa ijmamun nafsi la yunkar. Merilekkan jiwa itu sesuatu yang tidak diingkari ya. Karena ini sesuatu yang dibutuhkan jiwa. Makanya ada sekolah, ada istirahat. Ada kerja, ada waktu tidur. Kerja siang hari, malam untuk istirahat. Ya. Jadi sesuatu yang tidak diingkari. Alhamdulillah kemarin santri
rehlah ke pantai. Tapi saya nggak diajak gitu ya. Wa qad dallat 'ali sunnatu lamma ishtaka ba'du sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam taghayyura halihim fi buyutihim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan hal ini ya. Butuhnya jiwa untuk rileks, untuk mendapatkan hiburan, untuk mendapatkan istirahat. Yaitu hadis yang berbicara tentang lam mashtaka, ketika mengeluhkan, sebagian sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikeluhkan mereka apa? Taghayyur halihim, perubahan keadaan mereka fi buyutihim, saat di rumah bersama anak istri. Kok beda keadaan kami ketika di rumah dan ketika kami bersama engkau wahai Rasulullah. Amma kanu ali indahu fil masjid, dari keadaan mereka ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Wa fihim Handhalatu al-Usaidi radhiyallahu taala anhu, dan di antara mereka yang mengeluhkan ini adalah sahabat yang mulia Handhalah al-Usaidi. Ia mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jadi mari kita pahami dahulu apa yang dikeluhkan para sahabat tersebut atau sebagian sahabat tersebut. Kenapa kami ketika bersama engkau kami ingat akhirat, iman kami naik, kami semangat untuk ibadah. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu anak istri, ketemu pekerjaan dan lain-lain, suasana itu kok sudah berkurang atau tidak seperti tadi ketika kami bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini salah satu sembah yang ucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illau tadumuna ala ma takunun, jika sekiranya kalian terus-menerus berada di atas keadaan takunun indi wa fi dzikri, ketika kalian bersamaku dan ketika kalian itu zikir, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Jadi kalau keadaan kalian itu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaku, dan juga ketika zikir itu sama saat kalian di luar, maka malaikat-malaikat akan menyalami kalian, datang untuk sofahatkum, berjabat tangan dengan kalian, ala fursyikum, di atas ranjang-ranjang kalian, dan juga di jalan-jalan kalian. Berarti manusia-manusia seperti ini seperti malaikat, imannya terus stabil. Di masjid kuat, di luar masjid juga kuat. Ketika mendengar ceramah tentang akhirat, takut kepada Allah, setelah itu juga takut terus. Tapi apakah seperti itu keadaan manusia? Nabi SAW menyebutkan tidak demikian. Seandainya manusia seperti itu terus ya, keadaan mereka seperti saat bersama Nabi SAW dan saat zikrullah, maka malaikat akan datang berjabat tangan menyalami mereka di ranjang mereka atau di jalan-jalan mereka. Walakin ya Handhalatu sa'atan wa sa'atan. Wahai Handhalah, akan tetapi ya sejenak dan sejenak. Jadi orang ketika berada di masjid bersama ilmu, bersama zikrullah, ya keadaan seperti itu. Tapi ketika berada yang lain, ya keadaannya tidak seperti itu. Maka seperti inilah yang ada pada manusia, sejenak-sejenak. Sejenak untuk mengingat Allah Ta'ala, zikrullah, sejenak untuk mengingat akhirat dalam muhadarah atau ta'lim, kemudian sejenak orang mengisi hidupnya dengan sesuatu yang menghibur dirinya. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan wa sa'ah, sejenak dan sejenak, sa'atu ibadah wa sa'ata ibadatin wa sa'ata ukhra. Jadi satu saat untuk ibadah
dan saat yang lain yaqdhihal muslimu fima abahallah. Saat yang lain seorang muslim menghabiskannya dalam hal-hal yang Allah perbolehkan. Ya. Jalan-jalan boleh, piknik silahkan, renang juga bagus ya, main futsal silahkan. Kalau putri misalnya masak-masakan ya, atau apa. Ini hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak harus belajar terus, ibadah terus ya. Hati butuh hiburan, butuh istirahat, demikian juga akal butuh hal semacam itu. Min mukhalatatil ahli, yaitu berupa bercengkrama dengan keluarga, wa mu'anasatuhum, menjalin keakraban dengan mereka, wa ghairi dzalika minal mubahat, dan lain sebagainya yang berupa hal-hal yang diperbolehkan. Atau makan bersama, makan di warung mana bersama ya, atau masak bersama, atau bikin barbecue bersama, atau yang lain sebagainya. Yang penting sesuatu yang boleh dalam syariat. Nah, kemudian saya menyampaikan suatu pemahaman yang keliru tentang sa'atan wa sa'atan. Sejenak dan sejenak, atau sewaktu untuk ini, sewaktu untuk yang lain. Walaysa kama yafhamuhu ba'du man labbasa alaihimus syaitanu. Bukan seperti yang difahami sebagian orang yang sudah ditalbis atau ditipu daya oleh syaitan. Mereka punya pemahaman yang keliru tentang sa'atan wa sa'atan. Fayaqtarifunal ma'asi. Yaqtarifun fayartakibun. Mereka berbuat maksiat-maksiat. Dengan dalih, ya kemarin sudah ibadah, sekarang gini dululah gitu. Kemarin zikir, sekarang yang lain. Melakukan maksiat. Qalu wa idza nuhu anha, ketika dilarang dari perbuatan maksiat, mereka menjawab dengan membawakan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sa'atan wa sa'atan. Kan satu waktu untuk ibadah, waktu yang lain untuk yang lain. Tapi mereka memahami waktu yang lain untuk yang lain ini untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, wa na'udzubillah min dzalik. Fasa'atul ma'zunu fiha hiya sa'atu ijmamin fima abahallah. Jadi waktu yang diizinkan di dalamnya untuk melakukan hal-hal lain selain ibadah adalah hiya sa'atu ijmamin, yaitu waktu untuk merilekskan atau menghibur diri fima abahallah, dalam hal yang Allah perbolehkan. Hati-hati kita semua, termasuk para santri, termasuk para orang tua. Nah, sebagian orang tua nek stres-stres malah ngerokok. Stres-stres malah mangani tambah akeh gitu. Atau berbuat maksiat yang lainnya. Yutaqawwa biha ala ta'atillah. Kemudian ijmam ini atau merilekskan jiwa ini dalam hal-hal yang Allah perbolehkan dalam rangka untuk sebagai mencari kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai cara agar saya nanti taat kepada Allah dengan lebih baik. Lebih semangat lagi. Sudah belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus ada liburnya. Supaya apa? Senin semangat lagi. Bukan supaya Senin malas. Sehingga ada kata-kata orang, I hate apa? Monday gitu ya. Saya benci hari Senin karena kerja aktivitas lagi. Ya, bukankah kemarin sudah ada liburnya? Atau kadang orang liburnya sudah 2 hari, Sabtu dan Ahad. Nah, libur itu ya untuk menenangkan diri, menghibur diri, untuk santai, istirahat, supaya nanti aktivitas nyari nafkah, aktivitas yang lain itu bersemangat. Termasuk juga ibadah, tambah semangat karena sudah dapat sesuatu yang menghibur dirinya. Walisat sa'ata ma'siyatin, bukan waktu untuk maksiat. Fa innal ma'siyah
la yu'dhanu fiha bihalin la qabla al-ibadah wa la ba'daha. Sebab maksiat itu tidak diizinkan di dalam waktu apapun, bihalin dalam kondisi apapun ya. La yu'dhanu fiha, tidak diperbolehkan di dalamnya. Dalam keadaan apapun, sebelum ibadah ataupun setelah ibadah. Enggak ada ya. Yang diharamkan Allah Azza wa Jalla akan terus haram. Nah, silakan diingat kembali bagaimana seorang ibadah ketika berpuasa. Dia meninggalkan hal-hal yang mubah. Meninggalkan makan, minum, dan yang lain. Sebelumnya mubah dilakukan kalau tidak puasa. Nah, syariat kemudian menyampaikan supaya puasamu bagus, maka perhatikan terus, jangan pernah berbuat maksiat ketika berpuasa. Nanti puasanya tidak menghasilkan apa-apa. Karena aneh ya, orang ibadah kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah, tapi maksiatnya jalan terus. Maka disebutkan kalau Allah tidak butuh puasa orang seperti itu. Baik. Fal wajibu 'alal muslimi an yakuna ala hadarin minal masaid allati nasabaha asyaitanu lil insan. Maka kewajiban atas setiap muslim dan muslimah agar dia selalu hadar, selalu waspada, di atas kewaspadaan tinggi dari jaring-jaring atau jerat-jerat yang dipasang oleh syaitan bagi manusia. Sudah disampaikan sebagiannya. Nah, Syekh Ibrahim menyampaikan dalam ketika membahas ini, jaring-jaring yang lain atau jerat-jerat yang lain adalah ghulu bagi orang yang kelihatan semangat ibadah, yang akhirnya nanti mengkafir-kafirkan orang. Kalau orangnya biasa maksiat, maka akan ditipu dengan syahwat-syahwat lagi, akan dijerumuskan dan ditambah dijerumuskan dalam syahwat. Jadi pintu atau dua celah yang ditempuh syaitan untuk menggoda atau menjerat orang yang taat dan orang yang maksiat. Orang yang maksiat ya akan terus didorong dan dijerumuskan kepada maksiat-maksiat. Sementara orang yang taat dijerumuskan melalui syubhat-syubhat, melalui perbuatan ghulu ekstrim. Akhirnya nanti dia terjerumus ke dalam ibadah yang tidak ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan menjadi orang yang ekstrim, ya, orang yang berlebihan dalam agama, orang yang berlebihan dalam agama sehingga memaksakan diri atau mengkafirkan orang lain atau hal-hal yang termasuk ghulu dalam agama. Wa yakuna faqihan bi ma'rifatiha hatta la yaqa' fiha kama yakuna faqihan bi ibadati kaifa yu'addiha. Dan hendaknya seseorang itu menjadi faqih, menjadi cerdas ya, dengan mengetahui jerat-jerat syaitan tersebut ya, sehingga tidak hatta la yaqa', tidak terjatuh di dalamnya. Kama yakunu faqihan, sebagaimana dia mesti menjadi orang yang faqih, orang yang cerdas, orang yang faham dalam agama terkait bi ibadatihi, dengan ibadahnya, kaifa yu'addiha, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita dinasihati Syekh supaya jadi orang faqih, orang yang faham tentang jerat-jerat syaitan, bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan, dan jadi orang yang faqih, orang yang faham tentang ibadah, bagaimana cara mengerjakannya dengan baik sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Abu Darda berkata, semoga Allah meridai beliau, inna min fiqhil abdi, di antara pemahaman seorang hamba,
an ya'lama ma zada min imani wa ma naqasa minhu. Di antara bentuk atau petunjuk seorang hamba itu faqih atau punya pemahaman agama, dia faham imannya bertambah dan imannya menurun. Apa yang bertambah dari imannya, apa yang turun dari imannya. Iman itu fluktuatif ya, bisa naik bisa turun. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak seperti orang Murji'ah yang menganggap iman itu terus stabil, iman manusia seperti imannya para nabi, maksiat apapun tidak akan berpengaruh buruk ya. Beda juga dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan dosa besar itu akan membuat pelakunya kafir ya. Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan iman itu bisa naik bisa turun, dan ketika orang berbuat maksiat dosa besar, maka dia sudah melakukan perbuatan yang mengancam imannya. Nah, termasuk pemahaman seorang hamba, seorang hamba itu cerdas, faqih. Dia tahu apa yang bertambah dari imannya dan apa yang berkurang. Imannya bertambah, dia faham, tambah tenang, tambah takut kepada Allah, tambah tentram dengan ibadah kepada Allah, tambah yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jal, mutmainnah, jiwanya mutmainnah ya. Atau imannya itu sedang berkurang, dia pun faham. Lantas akan melakukan hal-hal yang memperbaiki keadaan dia sehingga imannya menjadi baik lagi dan bertambah. Kita ini kalau ditanya seperti itu, faham apa tidak? Imanmu sedang naik apa turun? Atau enggak tahu jawabannya? Kalau orang di majelis ilmu, insya Allah imannya baik-baik saja, bertambah karena sedang melakukan kebaikan. Tapi kalau sedang di gedung bioskop misalnya, tambah apa tidak? Ya, bertambah apa tidak? Nontonnya ayat-ayat cinta loh. Ayat-ayat. Titik-titik tapi. Orang tahu imannya bertambah, imannya nurun. Tempat di mana dia imannya bertambah atau tidak, dia pun tahu. Wa inna min fiqhil 'abdi an ya'lama amuzdadun huwa aw muntaqis. Dan di antara tanda kefakihan seorang hamba, dia pun tahu apakah sedang bertambah atau sedang berkurang. Yang pertama, apa yang menambah imannya, apa yang mengurangi. Sekarang sedang bertambah atau sedang berkurang ya. Kita semua tahu kalau orang sedang sholat, maka imannya akan bertambah, jiwanya akan tenang. Zikrullah juga demikian, orang akan merasa asyik untuk melakukan zikrullah. Di saat itulah iman bertambah. Nah, dari situ hendaknya orang menjadi tahu. Berarti kalau saya ingin iman saya bertambah, ya mestinya melakukan hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah pernah tahu bermaksiat itu bikin deg-degan, bikin takut, tolah-toleh kanan kiri, ya sudah, jangan dilakukan. Orang yang masih baik ketika berbuat maksiat kayak kucing yang sedang mau mencuri ikan itu. Tengok-tengok sih, aman apa ora iki? Aman, langsung disergap. Tapi kalau kucing dikasih ikan, dia paham, dikasih dalam tanda kutip halal, ya, dia tenang. Ada orang lewat, santai aja. Oh, halal ini kok menurut saya. Sudah dikasihkan oleh pemiliknya. Di halal itu sesuatu yang menenangkan. Haram itu sesuatu yang menegangkan dan membuat risau. Jangan-jangan ketahuan, jangan ketahuan. Nyontek, tengok dulu. Ustadznya mana ini? Ada yang nyontek enggak ini? Oh, jangan ya. Nyontek termasuk dosa besar ya. Wa inna min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghati syaitan, dan di antara kefakihan seorang hamba, tanda dia cerdas, faham dalam urusan agama, dia faham, tahu bisikan-bisikan syaitan dari mana datang kepada dirinya. Ketika bisikan syaitan itu bisa datang dari HP, ya jangan sering-sering buka HP. Jangan sering-sering buka medsos. Kalau datang bisikan syaitan sehingga orang terjerumus melihat ini dan itu, karena melihat
berita ini, berita itu, ya harus dihindari. Itu orang cerdas. Karena dia tahu ini akan jadi akses atau jurang yang akan menjerumuskannya ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana orang itu ketika taat merasakan nikmatnya ketaatan akan terus-menerus melakukannya, orang yang maksiat pun juga dapat kenikmatan semu yang akhirnya nanti akan membuat dirinya ketagihan untuk melakukan maksiat-maksiat. Kenikmatan semu yang nanti akan menimbulkan atau menyebabkan siksaan yang pedih, ya. Baik. Qala hafidhahullah ta'ala thaminan al-mudawamatu 'ala al-'amali wa 'adamul inqita'i ablagu fit ta'abbudi wa afdalu fil ajri. Taujihat atau nasihat atau wasiat yang disampaikan Syekh di poin ke-9 ini, agar seorang hamba melakukan mudawamah 'alal 'amal, rutin ajak dalam melakukan amal soleh, wa adamul iqtida, dan tidak putus dari suatu amal soleh yang sudah dikerjakan, melakukan ibadah yang sunnah tentunya. Kalau wajib itu pasti ya harus dikerjakan terus menerus, ya. Melakukan ibadah qiraatul Quran, maka hendaknya orang itu merutinkannya setiap hari dengan kadar yang bisa dia lakukan dengan baik. Salat sunnah, salat duha, salat malam, zikrullah, ya. Ablaq fit ta'abbud ini akan lebih menunjukkan orang, apa artinya ablaq bahasanya? Lebih tinggi dalam ta'abbud dan lebih utama dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul akan mengesankan orang itu seorang hamba Allah taala yang baik. Buktinya apa? Dia mengerjakan ibadah terus-menerus. Bukan orang yang ibadah terus ditinggalkan, seolah-olah benci ibadah. Salat malam terus satu hari, kemudian satu pekan tidak mengerjakan, sebulan tidak dikerjakan, setahun tidak dikerjakan. Nah, orang seperti ini nanti ada tanda tanya, kenapa kamu tidak sholat sunnah lagi, nggak sholat malam lagi? Apakah benci? Apakah tidak mau taat? Berarti dia kurang dalam ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima akhrajahu Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Nah, poin ke-8 ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amal yang paling Allah cintai? Silakan ini digarisbawahi dan kita masukkan ke hati kita. Pertanyaan sahabat Nabi SAW, pertanyaan yang cerdas dan berkualitas. Amalan apa yang paling Allah cintai? Atau di hadis yang lain, amalan apa yang paling afdal? Bukan amalan apa yang paling ringan gitu ya. Atau dalam hadis lain yang ditanyakan Mu'ad, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkanku ke surga atau dan yang menjauhkanku dari neraka. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di sini, ayyul amali habbu ilallah, apakah amalan yang paling Allah cintai? Jadi cinta Allah betul-betul mereka harapkan menjadi fokus kehidupan mereka. Karena orang yang Allah cintai ya luar biasa. Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, mencintai hambanya. Ini kedudukan atau makom yang sangat tinggi. Dan ada perkataan dari sebagian ulama, ya, laisa sya'nu an tuhab walakin sya'nu kaifa tuhab, kaifa tuhib, ya. Jadi yang penting itu bukan orang mengatakan laisa sya'nu an tuhib, ya.
Yang penting itu bukan orang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, kemudian bisa menulis I love Allah gitu. Itu tidak penting. Semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa mengucapkannya. Tapi yang penting adalah kaifa yuhab, bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperhatikan dan diusahakan. Nah, bagaimana orang itu bisa dicintai Allah? Di antaranya adalah mengamalkan sesuatu yang Allah paling cintai. Secara umum amal soleh Allah cintai semua. Maksiat Allah benci semua. Tapi dalam hadis nanti disebutkan ya, di poin berikutnya, yang paling Allah cintai itu amal-amalan wajib. Nah, di sini ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amal yang paling Allah cintai? Qala adwamu wa in qalla. Yaitu amalan yang dikerjakan secara mudawamah, secara rutin, secara ajak, walaupun sedikit. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna su'ilat kaifa kana 'amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an minal ayyam. Ummul Mukminin ditanya bagaimana dahulu amalan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mengkhususkan sesuatu dari hari-hari yang ada ya? Jadi kalau hari ini khusus melakukan ibadah ini, hari besok ibadah yang lain, apakah seperti itu? Qalat kana amaluhu dima. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa aktivitas ibadah beliau itu dimatannya, itu bersifat rutin. Bersifat rutin dan terus menerus. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Dan siapakah di antara kalian yang mampu melakukan apa yang dahulu mampu dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sederhana, rutin, ajak. Tapi tentunya ibadah beliau ibadah yang luar biasa. Dan siapa yang mampu melakukan ibadah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menyampaikan beberapa faedah kalau orang mengerjakan amal soleh secara rutin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Mari kita pahami dahulu tentang masalah sedikit tapi rutin ya. Kita ukur kemampuan kita masing-masing dulu. Jangan kemudian sepenting rutin. Berapa kamu baca Quran? Setengah apa? Setengah halaman. Yojo. Setengah juz untuk member. Setengah halaman. Mentang-mentang sepenting kan rutin. Tidak orang mengukur diri. Berapa kira-kira lembaran yang bisa saya baca secara rutin setiap hari? Diukur misalnya setengah juz, ya sudah. Setengah juz setiap hari. Kemudian kalau talibul ilmi, santri-santriwati ya, berapa lembar setiap hari membaca kitab ya? Dihitung. Kayaknya saya mampu satu halaman dulu lah ya. Terserah satu halaman. Tapi nanti dilakukan terus berlanjut, orang akan merasakan nikmat tambah lagi menjadi 2 halaman. Nikmat tambah lagi jadi 3 halaman. Begitu terus ya. Karena manfaat orang ibadah itu dapat ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang dicari-cari semua orang, tenang jiwanya. Ketenangan jiwa itu bukan dengan musik. Buktinya banyak pemusik bunuh diri. Bukan dengan harta. Buktinya ada saja orang yang kaya tapi menggantung diri atau makan sesuatu yang membunuh dirinya. Ketenangan itu dengan mendekat kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan zikrullah, dengan munajat, dengan salat, dengan ibadah atau yang lainnya. Dan ini nanti akan membuat orang menggapai kesempurnaan diri seperti yang disampaikan di ceramah sore kemarin. Jadi silakan ditimbang-timbang dahulu berapa saya bisa baca Quran setiap hari dengan rutin.
Berapa lembar? Berapa rakaat sholat duha yang bisa saya kerjakan dengan rutin? Baiklah 2 rakaat dulu. Berapa rakaat sholat malam yang bisa saya kerjakan rutin setiap malam? Berapa? Ya wes 1 dulu gitu. Yang minimal ya. Kemudian nanti dikerjakan terus setiap hari. Lalu Allah Azza wa Jalla insya Allah akan memudahkan orang untuk mengerjakan dengan kadar yang lebih lagi. Yang 1 menjadi witirnya 3, yang 2 rakaat duhanya menjadi 4, dan begitu seterusnya. Syekh Abdul Malik Al-Qasim memiliki buku yang judulnya Madza taf'alu fi 10 daqa'iq. Apa yang bisa kamu kerjakan dalam 10 menit? Kira-kira apa? Ibadah ini loh, bukan main bola, bukan main gundu, bukan. Apa yang bisa engkau kerjakan dalam waktu 10 menit? Dalam waktu 10 menit kamu dapat apa ketika membaca Quran? Kira-kira dapat berapa lembar? 2 lembar. Jadi beliau mengatakan 10 menit ini sesuatu yang orang mandang nggak lama dan juga nggak cepat. Sedang-sedang sajalah. Nek 5 menit kecepatan. 30 menit kerasa kesuwen gitu ya. 10 menit. Orang 10 menit zikrullah membaca tasbih dapat berapa kali? Banyak sekali. Salawat dapat berapa kali? Banyak sekali. Salat sunnah berapa rakaat? Banyak. Baca kitab berapa lembar? Adalah kita dapat. Baru 10 menit. Kalau diagendakan oleh setiap kita 10 menit saya mau zikrullah misalnya setiap hari. 10 menit saya mau baca kitab, 10 menit saya ini, nanti lama-lama akan menjadi banyak juga. 10 menit, nggak mikir apa-apa, HP wes, tinggal kabeh. Kemudian orang fokus kepada ibadah yang akan dikerjakan. Ya, walil mudawamati 'alal amali, untuk aktivitas ibadah secara rutin, aktivitas rutinitas atau merutinkan suatu amal memiliki beberapa fawaid katsiratun, bisa ditambahi katsiratun, minha annaha a'zamu lil ajri wa habbu ila Allah kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sabiq. Bahwa sesungguhnya beramal dengan mudawamah, dengan rutin. Ini santri alhamdulillah bisa memperhatikan ini dengan baik, atau perhatikan ini dengan baik ya. Karena ada rutinitas yang kalian kerjakan setiap hari insya Allah. Pada subuh baca Quran. Ya. Terus kapan lagi baca Quran? Maghrib. Terus ada lagi. Ini kan tiap hari. Maka ingat-ingat hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang dikerjakan secara rutin itu sesuatu yang Allah cintai. Maka bersemangatlah untuk menjaga amaliyah yang sudah kalian kerjakan setiap hari itu. Syukur-syukur ditambah. Jangan malah berkurang. Nah, ibadah yang dilakukan dengan mudawamah, dengan ajak atau rutin itu, dia a'zam lil ajr, akan lebih besar pahalanya dan akan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang tadi disampaikan di halaman sebelumnya. Annaha muwafiqatun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa melakukan amal secara rutin dengan kadar tertentu ya. Ini sesuatu yang sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yudawimu 'alal amali. Beliau itu melakukan amal secara rutin seperti yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau rutin melakukan amal soleh, yataharrat seperti dalam hadis. Beliau rutin melakukan Senin Kamis puasanya ya. Juga rutin menjaga salat 12 rakaat sunnah ratibah ya. Annaha ashalu 'ala nafs, bahwa mudawamah dengan melakukan hal yang ibadah yang sedikit itu akan lebih mudah bagi jiwa manusia. Karena jiwa manusia itu suka yang ringan-ringan. Suka yang ringan-ringan,
li'anna an-nafsa idza 'arifat syai'an sahula 'alaiha. Dan kemudian kata Syekh, ketika satu jiwa itu sudah terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mudah melakukannya. Sudah akrab alifat syai'an, setiap hari saya baca bat halaman, ya nanti jiwa akan mudah melakukannya. Annahu bil mudawamati 'ala al-'amali yajri al-ajru 'ala al-'amil ma'al inqita' li udhrin. Ini faedah yang lain yang ikhwani fillah rahimakumullah wa akhwati fillah ya. Sesungguhnya dengan melakukan rutin suatu amalan ya, maka pahala akan terus mengalir atas orang yang melakukannya ma'al inqita', meskipun dia tidak melakukan karena li'udhrin, karena ada udzur. Biasanya melakukan ibadah sunnah ini setiap hari. Biasanya membaca Quran sekian halaman setiap hari. Tapi suatu saat ada udzur yang membuat dia tidak bisa melakukannya. Sakit atau safar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza maridal 'abdu aw safara. Kalau seorang hamba itu sakit, namanya sakit tentu melakukan ibadah wajib kadang susah ya. Ya. Atau safar, atau sedang melakukan safar, namanya safar juga pikiran pun terganggu ya. Tidak tenang. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, maka akan dituliskan baginya seperti apa yang ya'malu muqiman sahihan, yang biasa dilakukan kalau dia di rumah dan kalau dia dalam keadaan sehat. Ini fadilah kalau orang melakukan amal ibadah dengan rutin setiap hari. Walaupun tidak melakukan, akan ditulis dia melakukan seperti itu, karena dia tidak melakukan ada udzurnya. Dia tidak melakukan karena sedang ada udzur, yaitu sakit atau sedang safar. Orang sakit tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, kondisi fisiknya lemah ya, sehingga dia akan hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, dan itu pun dengan kelemahan. Demikian juga orang musafir. Bahkan untuk yang wajib-wajib saja dianjurkan untuk mengqashar. Pikirannya kapan urusan saya selesai, atau pas kena macet, maka tidak terpikir untuk melakukan rutinitas yang tadi disampaikannya, atau dikerjakan biasanya zikir sekian kali, baca Quran sekian halaman, baca buku sekian halaman, sholat sunnah duha dan sholat malam sekian rakaat. Dia tidak bisa melakukan karena udzur, maka dia akan terus dapat dituliskan baginya apa yang dikerjakan ketika dia di rumah dan sehat ya. Dia dianggap melakukan hal tersebut dalam kondisi sakit dan safar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan orang musafir itu di antara sunnahnya ya tidak mengerjakan sholat sunnah gitu. Karena yusabbih. Ketika safar beliau tidak melakukan yusabbih, artinya tidak melakukan sholat sunnah, kecuali sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Qobliyah subuh. Ini tetap beliau jaga, tetap beliau kerjakan walaupun safar. Walaupun safar. Ya, anna syaitan yai'asu min sahibil mudawamati an yuthniyahu 'anil 'amali fa yamallahu fayumillahu. Wa syaitan itu akan putus asa dari orang yang mudawamah, terus menerus beribadah di waktu tertentu dengan kadar tertentu. Syaitan itu putus asa terhadap hamba yang demikian. Putus asa untuk bisa an yusniyahu artinya an yasrifahu, memalingkannya dari amal. Akhirnya syaitan pun bosan terhadap orang itu. Ini luar biasa. Syaitan jadi bosan. Syaitan nangis. Ada nggak syaitan nangis? Ya, kalau orang sujud tilawah, syaitan nangis gitu. Ya.
Setan kentut kapan? Ya. Baik. Setan lari ketika adzan dikumandangkan. Kalau ada orang lari dari masjid pas adzan ya hati-hati ya. Lari tidak balik lagi. Qala Hasan al-Basri rahimahullah taala idza nadhara ilaika syaitan fara'akan mudawiman ala taatillah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah seorang tabi'in mengatakan apabila syaitan melihat engkau fara'aka mudawiman lalu melihat engkau dalam keadaan mudawiman rutin melakukan ketaatan ala taatillah fabaghaka wa baghaka sementara syaitan ingin menjerumuskanmu ya menginginkanmu atau mengincarmu fa idza ra'aka mudawiman mallaka wa rafadaka. Nah, ketika melihat dia mengincarmu tapi kok dia melihat engkau tetap ibadah terus, maka dia bosan kepadamu. Maka dia akan tidak suka kepadamu. Wa idza ra'aka maratan hakadha wa maratan hakadha tama'a fik. Kalau dia melihat engkau kadang ibadah, kadang enggak, maka dia akan berharap banyak bisa memalingkanmu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, annahu bil mudawamati 'ala ta'ah yakunu al-'abdu mulaziman li ta'atillah fi kulli waqtin bi khilafil munqati 'anil 'amali. Dengan mudawamah, dengan terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba yakunul mulaziman, maka seorang hamba akan mulazamah atau terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin, di setiap waktu. Bi khilafil munqati, berbeda dengan orang yang putus dari amalan. Pernah ngaji? Pernah. Sudah ngaji? Pernah gitu. Sudah zikir? Pernah. Jawabannya pernah. Berarti wis suwe. Sudah lama tidak ibadah. Nah, orang seperti ini orang yang tidak mulazim, tidak terus-menerus berbakti atau berbuat baik atau melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah qala Ibnu Jauzi rahimahullah mudawimul khair mulazimun lil khidmah. Orang yang terus-menerus melakukan kebaikan dia itu mulazim juga terus-menerus melakukan khidmah ya, penghambaan diri dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khidmah ya, secara bahasa ya pelayanan atau melayani. Nah, seorang hamba ketika dia beribadah terus, dia sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa man lazamal bab fi kulli yawmin waqtan ma kaman lazama yawman kamilan thumma inqata'. Walaysa man lazamal bab, tidaklah orang yang terus-menerus mengetuk pintu ya atau terus-menerus berada di dekat pintu setiap hari waqtan ma, di waktu apapun, kaman lazama yauman kamilan, tidak seperti orang yang terus-menerus di dekat pintu seharian tapi kemudian dia putus atau pergi. Ini suatu permisalan ya. Wa qala syair akhliq bidhi sabri an yahdha bihajatihi, pantaslah bagi orang yang sabar akan mendapatkan hajatnya, wa mutminul qar'i lil abwabi an yalija, dan orang yang terus mengetok pintu-pintu ya nanti suatu saat akan bisa masuk. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Nomor 7, bil mudawamati alal amali tunalu mahabbatullah wa walayatuhu. Dengan melakukan amal secara mudawamah akan dicapai mahabbatullah dan juga akan dicapai
pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Hamba itu akan menjadi wali Allah Ta'ala yang akan dibela Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan kama dalla ala hada al hadisul qudsiyul masyhur bi hadisil awliya, sebagaimana ditunjukkan tentang ini oleh hadis qudsi yang populer dengan hadis al-awliya. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, yaqulullah Azza wa Jalla, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Kalimat pertama ini menyebutkan tentang kedudukan tinggi amalan-amalan yang wajib. Tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dirinya. Allah Ta'ala mensyariatkan banyak sekali amalan. Nabi SAW menyampaikan banyak sekali amal soleh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ketika seorang hamba itu mengerjakan amalan yang wajib, maka dia sedang melakukan sesuatu yang paling Allah cintai. Maka ini juga cara meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang mengarang bebas dengan melakukan hal-hal macam-macam, kemudian ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu. Di para santri, santriwati dan kita semua, mari kita lebih perhatian dengan amalan-amalan wajib, terutama ibadah sholat 5 waktu. Mari kita cintai sholat 5 waktu. Kita pelajari sholat waktu dengan baik. Kita amalkan sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian kita jauhkan sholat kita dari hal-hal yang merusaknya. Kemudian kita istiqamah untuk terus melakukan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab yang lain, beliau berbicara masalah kenapa yang wajib itu didahulukan dalam syariat. Karena perkara-perkara wajib itu seperti kal asl, seperti pokok dalam agama kita. Sementara yang sunnah itu seperti fara', cabang saja. Mana yang lebih penting, pokok atau cabang? Ya tentunya yang pokok, batang yang pokok ini. Kemudian yang amal-amal wajib itu ketika ditinggalkan ada ancaman. Kalau amal sunnah tidak ada semacam itu. Amal wajib ketika dikerjakan seorang hamba, di situ ada unsur menghormati zat yang memerintahkannya. Maka sebaliknya ketika orang itu tidak melakukan amal wajib, dia sedang meremehkan Allah Azza wa Jalla yang telah mewajibkan sholat 5 waktu. Ini diantara yang beliau sampaikan tentang masalah pentingnya perkara wajib dalam agama. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ketika seorang hamba terus-menerus bertaqarrub, beribadah kepadaku dengan amal-amal sunnah, maka dia akan aku cintai, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Syekh Ibrahim dalam syarahnya, hampir-hampir matanya tidak melihat kecuali yang Allah Ta'ala ridhai, tangannya tidak melakukan kecuali yang Allah ridhai, kakinya tidak melangkah kecuali ke tempat yang Allah ridhai, dan begitu seterusnya. Dia sudah jadi wali Allah Azza wa Jalla karena apa? Mengerjakan yang wajib dan kemudian yang sunnah. Ini cara jadi wali. Tidak perlu bisa menghilangkan diri. Menghilang maksudnya. Wali itu ya orang yang tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang lain. Dia semakin taat kepada Allah Ta'ala. Bukan orang yang malah aneh-aneh, melakukan yang aneh-aneh. Bukan orang yang malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Pernah saya dengar ceramah, si A ini wali Allah, tapi kurang senang Jumatan. Iya, Jal. Wali Allah yang kurang senang Jumatan. Biasanya orang-orang yang jarang jamaah malah nek Jumatan malah teko jamaah. Ini malah tidak suka Jumatan, aneh. Ada yang cerita wali Allah itu nganggu katok kolor. Ini baru hal-hal yang dalam tanda kutip ya rodok ringan.
nanti lebih aneh lagi melakukan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala, atau katanya malah bisa ikut-ikut serta dalam mengatur alam semesta. Ini tentunya pemahaman yang tidak benar tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan menuju menjadi wali Allah dalam melakukan amal yang wajib, dan terus semangat melakukan amal sunnah. Atau disebutkan dalam surat Yunus, wali Allah ya ladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara makna takwa adalah menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Jadi hendaknya seorang hamba itu melakukan ibadah-ibadah secara rutin ya. Ini di waktu-waktu yang biasa atau normal, hari-hari biasa. Menjaga ibadahnya secara rutin, sementara nanti kalau pas datang musim panen ibadah, melakukan ibadah yang lebih banyak dan lebih semangat lagi, seperti ketika datang bulan Ramadan, nanti akan disampaikan Syekh. Wa mahabbatullah lil 'abdi darajatun 'azimatun fi maratibit ta'abbud, dan cintanya Allah kepada seorang hamba adalah derajat yang sangat agung di antara tingkatan-tingkatan ta'abbud. Wa hiya a'zamu min mahabbatil 'abdi li rabbih, dan tentunya lebih tinggi, lebih agung daripada cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mencintai hamba tentunya kedudukannya lebih tinggi daripada cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang hamba cinta kepada Allah itu sudah luar biasa, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Atau seorang hamba ridho kepada Allah itu sudah luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika radhiyallahu anhum, ketika Allah ridho kepada mereka. Yang lebih tinggi lagi ketika yuhibbuhum, Allah yang mencintai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini semua luar biasa, tapi radhiyallahu anhum itu yang lebih tinggi. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, semuanya luar biasa, tapi yuhibbuhum ini yang lebih tinggi. Fa'alal muslimi al-mudawamatu 'alal 'amal, maka menjadi kewajiban seorang muslim terus-menerus melakukan amal saleh yang mampu dilakukan secara rutin. Fa innan nas fi mawasimil khairi ka Ramadan wa 'ashril hijjah wa ghairihima min al-awqati al-fadilati yajtahiduna fi at-taqarrub lillahi bi katsirin min al-a'mali salihah. Nah, sementara sesungguhnya manusia itu di musim-musim kebaikan ya, seperti Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, wa ghairihima, dan lain-lainnya seperti di bulan-bulan haram ya, minal awqatil fadilah, di antara waktu-waktu yang utama, mereka yajtahidun fi taqarrub, mereka betul-betul sungguh-sungguh dalam taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan sekian banyak amal soleh. Tapi kata Syekh, lakin qallama minhum man yudabimu 'ala ta'ah, tapi sedikit dari mereka yang terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Syekh menyampaikan pemahaman, jangan sampai kemudian orang protes. Ramadan dengan enggak Ramadan kan beda, Syekh. Nah, beliau sudah menyampaikan di sini. Wa hadza la ya'ni an yakuna 'amalu fi sa'iril awqat ka'amali fi muwasamit ta'at. Ini bukan berarti bahwa hendaknya amal seorang hamba di setiap waktu itu seperti amal yang dia kerjakan di musim-musim ketaatan seperti Ramadan. Tentu beda, suasananya sudah beda. Suasananya semua orang bersemangat ibadah, maka kita pun mudah melakukan ibadah. Semua orang puasa, maka orang akan lebih mudah puasa. Semua orang sholat malam, semua orang sedekah ya, atau banyak orang sedekah. Nah, kondisinya tentu lain. Tapi kata Syekh, memang tidak harus seperti itu, karena fadil azmanil fadilah mazidu inayatin wajtihadin fil ibadah. Mazidu inayatin wajtihadin fil ibadah. Jadi waktu-waktu yang utama itu memang punya perhatian atau lebih diperhatikan, dan juga
ada tambahan kesungguhan dalam ibadah la takunu fi ghairiha yang tidak terjadi pada waktu-waktu yang lain. Wa qad dalla ala hada hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah menunjukkan hal ini. Beliau melakukan hal-hal yang lebih ketika di bulan Ramadan. Dan itu akan lebih luar biasa lagi ketika di 10 hari terakhir. Fa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ini dasarnya. Jadi orang-orang yang arif kepada Allah, orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan baik, dan tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengenal Allah, melakukan ibadah yang luar biasa di 10 malam terakhir yang tidak dikerjakan di waktu yang lain, karena memang waktunya istimewa. Waktunya istimewa. Beliau pun melakukan sesuatu yang berbeda, yang lebih luar biasa dibandingkan di kesempatan yang lain. Nah, terus saya memberikan satu nasihat, walakin yahrisu al-muslim 'alal mudawamah 'ala jinsi ta'ah. Jadi setidak-tidaknya ya, seorang muslim itu tetap semangat melakukan ibadah yang rutin ala jinsi ta'ah, pada jenis ketaatan-ketaatan yang memang disyariatkan. Jenisnya apa? Baca Quran. Ya terus baca Quran. Kalau di Ramadan bisa katakanlah khatam sekali, ya jangan sampai kemudian setelah Ramadan tidak baca sama sekali. Ya baca tadi setengah juz ya, atau 1 juz, atau 1 bulan ya. Jadi katakan sebagian ulama, orang yang hafal Quran, orang yang baca Qurannya lancar itu aib kalau tidak selesai baca Quran maksimal dalam waktu 40 hari. Maksimal ya. Kalau 40 hari enggak khatam juga aneh. Mocone lancar kok enggak mau menghatamkan. Hafal Quran kok tidak mau menghatamkan. Nah, syukur-syukur bagi orang yang luar biasa ya 3 hari atau 7 hari atau sebulan 3 kali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi hendaknya orang tetap semangat melakukan amal soleh secara rutin dengan melakukan jenis-jenis ketaatan yang macam-macam. Salat sunnahnya tetap jalan walaupun tidak seperti pas Ramadan. Salat malamnya tetap jalan. Salat duhanya tetap jalan, zikrullahnya tetap jalan, walaupun tidak seperti kadar atau ukuran ketika dia melakukannya di bulan Ramadan. Fa in kana fi Ramadan yasum wa yaqum wa yaqra. Saya menyampaikan di Ramadan, kalau di Ramadan dia berpuasa, dia melakukan qiyamul lail, dia baca Quran, wa yadhkur, melakukan zikir banyak, wa yad'u, mohon doa kepada Allah, wa yatasaddaq, bersedekah, fayahris ala an yakuna lahu hadzun min hadhil ibadat. Maka hendaknya dia bersemangat untuk memiliki bagian dari ibadat-ibadat yang macam-macam ini. Ada ibadah baca Quran setiap hari, ada ibadah qiyamul lail setiap hari, ada zikrullah, ada doa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga ada berpuasa sunnah yang dia kerjakan di setiap ada kesempatan ibadah-ibadah puasa sunnah, Senin, Kamis atau yang lain. Wa illam yakun 'alal qadri alladhi yakunu fi Ramadan, walaupun tidak harus seperti tingkatan yang ada di bulan Ramadan. Demikian kita berhenti dahulu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman agama dan juga pemahaman untuk menimbang-nimbang apa yang bisa kita kerjakan, sehingga nanti kita bisa mengerjakannya secara rutin. Karena rutin ini nanti berarti amal soleh seseorang akan terus-menerus dilakukan. Ketika dilakukan terus-menerus, berarti pahala akan datang terus-menerus insyaallah ta'ala. Dan akhirnya dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi nanti sesi berikutnya kita melanjutkan ya. Untuk menghabiskan ini, kajian tematik di cancel dahulu gitu. Ya.
Jadi istirahat sampai jam 10.15 gitu ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.